Halo Demers, Dayin di sini dan sekarang kita punya HP EX 900. Salah satu SSD NVMe budget yang udah tergolong kenceng di kelasnya M.2. Bagi yang mungkin nggak tahu, M.2 NVMe itu merupakan seri tertinggi dari SSD. Sementara di bawahnya ada SATA dan juga mini SATA. Tertinggi dalam hal ini adalah soal performa dan tentunya punya harga yang lebih tinggi dibandingkan SATA series. M.2 yang baru sampai ini sendiri Teknoda yang pesan dengan harga Rp699.000, kembali 1.000 doang. Dan gue mau unbox ini produk. Semoga aja ada bonus lain unit dari M.2 nya sendiri. Ya gue ngarepnya sih dapet masker 1 atau 2 gitu. Gak apa-apa lah buat manis, kali aja ya kan. Di kotaknya dia full tulisan China yang nggak bisa gue artiin satupun. Jadi ya udah, gue udah excited banget, pengen nyium bau-bau soket M.2-nya ya kan. Ya udah kita pretel aja langsung. Gue butuh gunting dan asisten, ambilin gunting lah. Nah. Oke, ternyata nggak ada yang lain selain unit dari M.2-nya. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting ada isinya, jangan sampai enggak. Ini si mungil punya kapasitas 250 GB dan udah support PCIe 3.0 x 4 NVMe 1.3. Form factor-nya ini adalah M.2 2280 S3. Bukan S3 itu, tapi ya beda lah. Sumpah, gue bener-bener gak nyangka ternyata ukurannya bener-bener kecil. Ini sekitar berapa inci? Karena gue juga nggak pernah cari tahu kayak ukuran inci-incinya gitu. Yang 2,5 inci aja itu udah kecil banget. Oh iya, selain unit dari M.2-nya kita dapat screw. Ya buat inilah, kalau nggak ada screw-nya ribet juga. Oke. Untuk performa yang dijanjikan, dia kecepatan bacanya tembus 2100 MB per second. Sementara kecepatan bacanya ada di 1300 MB per second. Sementara untuk masalah random read, dia ada di 120.000 IOPS dengan random write 105.000 IOPS. Jujur boleh jujur, ini kali pertamanya gue megang M.2 SSD. Karena sebelumnya gue pakai SSD 2,5 inci buat penyimpanan booting dan lain-lain. Kecepatannya sekitar 520 MB per second dan itu udah lebih dari cukup banget bagi gue. Sekarang gue bakal nyicipin performa dari SSD 1 ini yang kecepatannya bisa sampai 1K buat tulis, 2K buat baca. Apakah benar-benar akurat sama yang dijanjikan atau enggak? Dan juga spesifikasinya. Soalnya ini bakal gue pakai buat rakitan PC yang baru. Kalau penasaran kayak apa build lengkapnya, subscribe lah. Oh iya, misalkan lu tertarik, ini SSD kapasitas paling atas ada yang 500 GB. Jadi kalau sekedar buat nyimpen OS, booting dan simpen data, harusnya udah lumayan cukup sih. Kalau buat gue malah lebih dari cukup. Kalau misalkan gue pegang ini SSD pertama kali 4 tahun yang lalu, gue pasti kayak... Tapi sekarang pun masih sama sih, SSD sekecil ini bisa ngasilin kecepatan yang kece. Tapi bakal lebih kece lagi kalau lu lihat build PC gue yang baru. Yang dimana ini jadi salah satu komponen vitalnya. Plus ada RGB cuy, nggak yang gimmick lah, lumayan maksud gua. Jadi subscribe lah kalau pengen lihat. Intinya kalau penasaran seperti apa wujudnya nanti, subscribe lah supaya bisa tahu waktu gue udah selesai ngerakitnya nanti. Ngerakit PC-nya yang baru, PC gua. Kayaknya segitu aja unboxing kali ini. Kalau suka like aja, dislike kalau emang gak suka, dan subscribe kalau mau berlangganan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknoda yang berikut.